Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu warga Tegalmanggung, Alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi meskipun melalui video singkat ini. Bapak Ibu, Alhamdulillah Koperasi Desa Merah Putih Tegalmanggung sudah terbentuk. Secara perizinan Alhamdulillah sudah selesai. Tinggal sekarang bagaimana Bapak Ibu warga Tegalmanggung eh, bersama-sama mendukung koperasi ini berjalan demi kemandirian dan kebangkitan ekonomi warga Tegalmanggung. Bapak Ibu, yang pertama yang saya ingin sampaikan adalah mengenai tentang keanggotaan koperasi Desa Merah Putih Tegalmanggung. Bapak Ibu, silahkan kami dengan lapang membuka pendaftaran Bapak Ibu untuk bisa menjadi anggota Koperasi Desa Merah Putih. Untuk menjadi anggota Koperasi Desa Merah Putih tidak banyak persyaratan. Yang pertama, Bapak Ibu hanya tinggal datang ke kantor desa, membawa KTP saja sebagai identitas Bapak Ibu sebagai warga Tegalmanggung. Untuk yang bukan warga Tegalmanggung tapi berdomisili di Tegalmanggung, kami juga persilahkan. Status Bapak Ibu khusus untuk warga tidak berdomisili di Tegalmanggung adalah sebagai anggota luar biasa. Bapak Ibu, Koperasi Desa Merah Putih Tegalmanggung ini memiliki beberapa program yang dimana program ini saya membuat benar-benar untuk kemandirian warga Tegalmanggung. Yang pertama, Bapak Ibu, dari sisi permodalan saya informasikan jika Koperasi Desa Merah Putih ini secara umum karena ini sifatnya nasional dialokasikan modal pinjaman sebesar 3 miliar. Modal besar itu harus menjadi modal bersama untuk usaha anggota koperasi agar bisa menjalankan roda perekonomian. Namun di sisi lain, dengan pinjaman yang sebesar itu, pengurus dan anggota harus memikirkan bunga bulanan sebesar 6%. Lalu juga setelah itu harus memikirkan bagaimana usaha ini bisa terus berlangsung, baik itu usaha yang sifatnya kebutuhan masyarakat atau permodal. Maka Bapak Ibu dan kami pengurus jelas harus berpikir keras bagaimana caranya bisa mengembalikan iuran atau cicilan ke bank dengan bunga yang cukup besar yaitu 6%. Selain itu karena kita mengajukan ke bank maka konsekuensinya dana desa harus menjadi jaminan. Dan itu pun juga beresiko tinggi karena kami pengurus tidak ingin ada silang pendapat terkait dengan pemanfaatan dana desa. Lalu jika memang pengurus dan warga sepakat meminjam ke bank sebesar anggaran yang dibutuhkan dengan bunga 6%, maka pengurus dan anggota berkewajiban untuk bagi hasil sebesar 20% dengan pemerintahan desa. Artinya, maka kita dalam sebulan, saya hitung-hitung, untuk mengembalikan modal, bunga, bagi hasil, dan keuntungan koperasi, serta SHU untuk Bapak Ibu, kurang lebih dalam 1 bulan harus mencari keuntungan, selisih keuntungan sekitar 15%. Dan itu sangat berat. Belum lagi ancaman hukum yang akan menghantui kami para pengurus. Tentu juga Bapak Ibu juga akan sama-sama terbebani. Maka saya memiliki program di mana program itu benar-benar berawal dari seluruh warga desa Tegalmanggung. Programnya apa? Pertama adalah Bapak Ibu, kita akan mencoba untuk fokus pada kemandirian para petani
kemandirian para peternak, kemandirian para pelaku UKM di Tegalmanggung. Maka program yang saya akan canangkan, dan ini butuh dukungan Bapak Ibu, adalah bagaimana seluruh hasil pertanian, hasil bumi di Tegalmanggung habis terdistribusi ke anggota Koperasi Desa Tegalmanggung. Nanti kami sebagai pengurus akan mencoba menelurkan program unggulan, yaitu paket belanja sembako di Koperasi Desa Merah Putih. Nah, paket sembako ini isinya semua dari hasil bumi warga Tegalmanggung. Mulai dari beras, lalu daging sapi atau daging ayam, daging kambing, ikan, lalu sayur-sayuran, bumbu-bumbuan, dan makanan kudapan, itu semua akan berasal dari hasil olahan warga Tegalmanggung. Nah, program ini tentunya memerlukan modal, di mana modal itu saya yakin Bapak Ibu bisa membantu kami dalam mengkolektifkan modal koperasi. Modalnya itu disebutnya adalah modal belanja sembako dan modal investasi bisnis. Modal belanja sembako di sini artinya Bapak Ibu statusnya sebagai pembeli produk kepada Koperasi Desa Merah Putih. Jadi kalau pada umumnya Bapak Ibu dalam belanja sembako 1 bulan 1 juta, 2 juta, 3 juta, kami sangat memohon demi keberlangsungan koperasi ini dan demi misi visi kita, Bapak Ibu menyisihkan uang belanjanya untuk berbelanja di koperasi. Nah, karena Bapak Ibu berbelanja di koperasi, maka Bapak Ibu akan mendapatkan paket sembako seperti yang saya sebutkan tadi. Ada beras 5 kg, ada gas LPG 3 kg, ada minyak goreng 2 kg, ada daging-dagingan pilihan atau bisa mix, ada ikan, daging sapi, daging kambing, daging ayam, lalu juga ada 1 kg telur, lalu juga ada mix sayur-sayuran, mix bumbu rempah, lalu juga kudapan, ada mix kudapan ya, artinya nanti ada seperti keripik, pisang goreng, nanti kita akan satu paketkan bersama paket belanja yang Ibu Bapak beli. Tantangannya di sini adalah bagaimana Bapak Ibu tentu percaya kepada kami sebagai pengurus untuk mengelola anggaran ini. Karena paket belanja kita memang beda dari yang lain, karena tidak hanya sekedar mencari keuntungan dari paket, kami ingin Bapak Ibu berinvestasi di Koperasi Desa Merah Putih. Saya akan pelan-pelan menjelaskan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, dengan kepercayaan Bapak Ibu, saya mengundang Bapak Ibu untuk berbelanja di koperasi. Besaran belanjanya, saya pelan-pelan bicara, adalah Rp500.000. Dan itu dalam sebulan. Artinya Bapak Ibu berbelanja sebulan sekali Rp500.000 ke koperasi. Belanjanya itu dicicil. Yang penting dalam 1 bulan sudah terkumpul Rp500.000. Misalkan Ibu Bapak mau menyicil Rp50.000 dulu, Rp100.000, Rp200.000, sehingga di akhir bulan sudah terhimpun Rp500.000. Nah, nanti di awal bulan kita akan kirimkan paket sembako ke rumah Bapak Ibu. Kenapa Rp500.000? Terlalu mahal. Betul, tapi kami sekali lagi meminta dukungan. Untuk sementara waktu kami membutuhkan modal usaha untuk keberlangsungan Koperasi Desa Merah Putih dan kemandirian warga desa. Dari Rp500.000 itu nanti akan ada margin Bapak Ibu. Margin itu adalah keuntungan dari penjualan paket sembako. Margin itu akan kami pakai sebagai investasi bersama. Jadi Bapak Ibu secara otomatis setiap berbelanja ke koperasi itu akan menjadi investor, akan menjadi pemilik unit usaha. Sekali lagi saya pelan-pelan berbicara. Jadi Bapak Ibu yang berbelanja ke koperasi senilai Rp500.000 akan mendapatkan paket sembako plus menjadi pemilik unit usaha yang ada di koperasi. Apa saja unit usahanya? Pertama adalah pinjaman modal usaha produktif.
Nah, nanti Bapak Ibu akan leluasa mendapatkan akses pinjaman modal produktif. Produktif di sini pertama harus sesuai dengan kebutuhan paket sembako. Jadi Bapak Ibu silakan mengajukan modal misalkan untuk modal ternak domba. Maka itu akan kami fasilitasi karena kami butuh daging domba. Bapak Ibu pinjam modal usaha untuk bertani membeli pupuk. Maka kami akan fasilitasi karena apa? Karena itu sesuai dengan paket kami. Nanti dari hasil pertanian, hasil ternak, hasil UMKM yang Bapak Ibu produksi, hasil dari modal pinjaman tadi akan dibeli oleh koperasi. Ya, sekali lagi, semua yang Ibu produksi, Bapak Ibu produksi, itu akan dibeli oleh koperasi. Karena koperasi sifatnya optek. Itu unit usaha yang pertama adalah pinjaman modal produktif. Untuk sementara ini, pinjaman modal produktifnya harus sesuai dengan program koperasi, yaitu produktif beternak, produktif bertani, produktif UMKM, lalu produktif berkarya. Karena berkarya di sini dalam arti kita akan menghimpun banyak tenaga kerja warga Tegalmanggung untuk membantu kita menjadikan model paket sembako ini berjalan secara lancar. Lalu unit usaha kedua dari hasil Bapak Ibu berbelanja secara konsisten di Koperasi Merah Putih, di Koperasi Desa Merah Putih, kami akan menginisiasi untuk membangun 2 gudang. Pertama adalah gudang supply di mana akan berisi semua produk usaha hasil dari keanggotaan warga Tegalmanggung. Jadi gudang sayuran, gudang beras, gudang daging, gudang produk UMKM, itu semua produknya akan disimpan di gudang supply. Lalu yang kedua adalah gudang produksi. Gudang produksi ini perlu kami bangun untuk memproduksi apa-apa yang menjadi bagian dari paket sembako yang Bapak Ibu beli dalam setiap bulannya. Kita akan memproduksi beras. Kenapa kita memproduksi beras? Karena kita akan membeli gabah petani Desa Tegalmanggung. Kita akan bikin tempat penyembelihan sapi, penyembelihan domba, di mana nanti dagingnya akan dimasukkan ke dalam paket. Ada untuk telur juga sama seperti itu. Sehingga gudang ini akan benar-benar produktif dan akan dimanfaatkan sebaik mungkin untuk proses sirkulasi distribusi sembako. Lalu Bapak Ibu, unit usaha ketiga adalah kita akan mencoba membangun agriwisata. Agriwisata itu adalah bagian dari unit usaha koperasi yang akan menjadi sumber income untuk pengurus dan akan menjadi SHU untuk Bapak Ibu sekalian. Agriwisata ini konsepnya adalah peternakan domba, namun dombanya tidak domba yang biasa-biasa ya. Kita akan ada domba Garut yang cakep gitu ya, domba Moreno, lalu domba-domba hias. Nah, core bisnisnya adalah ternak domba di mana nanti domba Bapak Ibu bisa kami simpan di agriwisata itu, di Zoom ini ya. Statusnya bisa kami beli atau dikerjasamakan. Nanti domba-domba itu akan kami urus secara baik kalau sifatnya kita investasi di domba. Lalu nantinya agrowisata ini akan menjadi tempat hiburan secara umum. Artinya bukan hanya untuk tempat hiburan warga Tegalmanggung, warga luar pun juga sangat dipersilahkan untuk bermain di sini. Nanti domba-domba yang lucu-lucu itu Bapak Ibu akan kami lepas di kandang umbaran, lalu itu menjadi daya tarik hiburan bagi wisatawan. Nah, target pasarnya adalah anak-anak sekolah, anak-anak PAUD, keluarga, sehingga nanti ketika mereka berkunjung ke agrowisata Tegalmanggung, mereka bisa langsung memberi pakannya ke domba, bisa memberi pakannya ke kelinci, bisa ke marmot, lalu ayam kate, dan mereka membeli pakannya satu
satu plastik itu Rp5.000 gitu dibeli, lalu mereka memberi pakan langsung ke hewan sebagai bentuk edukasi. Nah, agriwisata ini akan menjadi daya tarik baru khas Tegal Manggung. Kita juga akan melengkapi dengan jalur sepeda karena ini pemandangannya sangat luar biasa di Tegal Manggung. Kita akan bikin jalur trek mini ya untuk anak-anak, kita sediakan sepeda sewanya, perlengkapan peralatan keselamatannya sehingga anak-anak nanti bisa berkeliling di area itu. Lalu juga kita akan berupaya ketika Bapak Ibu setuju dan sepakat membangun desa ini lebih baik, kita akan bikin trek sepeda khusus orang dewasa, di mana itu bisa akan menjadi event tahunan khusus warga Tegal Manggung. Lalu unit usaha selanjutnya adalah unit usaha bank pakan. Kenapa harus ada bank pakan? Supaya seluruh ternak warga desa Tegal Manggung bisa memanfaatkan bank pakan itu secara baik gitu. Ketika bank pakan itu produktif, maka ternak di desa Tegal Manggung tidak usah mencari rumput jauh-jauh karena di desa sudah menyediakan bank pakan. Tinggal bagaimana biasanya secara hitungan bisnis bank pakan itu bisa membantu masyarakat, tapi juga tidak memberatkan masyarakat. Dari unit usaha itu semua, Bapak Ibu, nanti akan ada pelengkap, yaitu seperti kendaraan pick up, lalu juga ada kendaraan mobil bersama yang bisa dipakai oleh anggota dan pengurus. Sifatnya rental Bapak Ibu. Kalau sehari-hari rental bisa 300, 350. Untuk anggota koperasi Desa Merah Putih silakan pakai mobilnya, rentalnya ya sekitar 200.000. Yang penting tidak sampai memberatkan dan tidak menghambat keperluan anggota. Lalu kita akan sediakan fasilitas ambulan karena selama ini Desa Tegal Manggung belum memiliki ambulan. Nah, dari hasil belanja Bapak Ibu itu kita akan sediakan ambulan. Lalu unit usaha yang memang kami yakini bisa membantu bagaimana Bapak Ibu bangkit secara ekonomi adalah pinjaman modal produktif yang tadi saya bahas di awal. Pinjaman produktif ini 0 bunga. Artinya Bapak Ibu tidak usah memikirkan bunga. Tenornya akan sangat fleksibel selama logis ya. Bisa 1 tahun, bisa 2 tahun, bisa 3 tahun. Nah, Bapak Ibu tidak usah membayar bunganya karena itu hasil modal dari seluruh anggota koperasi. Paling Bapak Ibu berkewajiban memberikan infak, ya. Memberi infaknya wajib, tapi nilai infaknya silahkan Bapak Ibu sesuaikan dengan kemampuan bisnis Bapak Ibu. Misalkan pinjam 10 juta, infaknya mau Rp5.000, mau Rp10.000, mau Rp20.000, mau Rp100 pada saat menyicil bulanannya, itu dipersilahkan saja. Kami akan terima dan kami akan syukuri sebagai bentuk apresiasi dari Bapak Ibu kepada kami dalam pengelolaan keuangan keanggotaan koperasi Desa Merah Putih. Nah, dari unit usaha itu Bapak Ibu, setelah saya paparkan dari awal sampai akhir, kita membutuhkan waktu 7 bulan untuk mandiri secara modal. Jadi Bapak Ibu belanja bulanan 500.000, belanja paket sembako, itu sampai launching Bapak Ibu terus membeli paket kami. Nanti di bulan Desember kita launching, Januari kita distribusikan paket sembako. Dan terus seperti itu. Lalu di bulan ke-8 harga paket sembako itu akan turun. Kita hitung-hitung sekitar 350.000 harganya dengan paket yang sama. Dan itu akan konsisten terus gitu. Ada keuntungan lain dari Bapak Ibu berbelanja di koperasi, terlebih sudah menjadi anggota koperasi. Pertama, akan stabilitas harga sembako terjamin dan terjaga karena kami akan mengelola itu dengan sistem subsidi silang, dengan sistem yang benar-benar menjaga harga tidak berubah. Artinya Bapak Ibu konsisten saja belanja senilai itu, misalkan senilai Rp500.000 nih dalam 7 bulan. Lalu bulan ke-8 belanja saja terus senilai 350.000 sekian, maka itu akan konsisten. Keuntungannya harga konsisten dan jika panen melimpah maka Ibu akan mendapatkan kelebihan. Misalkan
Contoh beras biasanya 5 kilogram dalam paket itu kita bisa kasih lebih misalkan jadi 6 kilogram. Dagingnya bisa kita kasih lebih. Artinya akan ada kelebihan. Dan itu akan kita umumkan pada setiap bulannya. Ketika ada kelebihan kita umum. Nah, cuman ketika misalkan di bulan Januari ada lebih paket sembakonya, lalu di Februari kok kenapa kembali ke 5 kilo ke ukuran sementara, ke ukuran pertama, yaitu rezeki saja ya, tidak usah dipertanyakan. Tapi kalau misalkan turun ya, misalkan konsisten 5 kilo lalu tiba-tiba berasnya jadi 3 kilo, nah itu baru dipertanyakan. Nah, dari unit usaha itu Bapak Ibu saya meyakini kita akan bangkit karena petaninya bangkit, produknya dibeli oleh kita, lalu kita kasih modal dari hasil kebersamaan Bapak Ibu dalam menghimpun modal, peternaknya juga bangkit. Saya sangat yakin nanti Tegal Manggung punya ciri khas ternak domba tersendiri, punya ciri khas tempat wisata tersendiri, punya ciri khas produk UMKM tersendiri. Lalu UMKM-nya juga akan bangkit karena jelas semua produk UMKM berupa makanan kudapan akan dibeli oleh koperasi. Lalu secara modal juga Bapak Ibu tidak akan kesulitan modal selama Bapak Ibu menggunakan uang koperasi itu untuk mendukung, mensupport semua produk koperasi karena koperasi akan beli. Tantangannya ini tentu berat bagi kami. Kami juga diskusi dengan beberapa tokoh, dengan beberapa pihak, dengan menitipkan uang belanja 500.000 untuk paket sembako plus investasi bisnis adalah sangat berat. Tapi saya yakin, pengurus yakin bahwa Bapak Ibu mau bangkit bersama. Bapak Ibu mau keluar dari zona nyaman yang seperti ini saja. Cukup 7 bulan Bapak Ibu berbelanja, berinvestasi sebesar 500.000, Bapak Ibu sudah membantu kami semua, membantu seluruh warga untuk saling tolong-menolong dalam kemandirian ekonomi. Setelah itu di bulan ke-8 belanja paketnya menurun, tapi keuntungannya tetap sama. Lalu Bapak Ibu di akhir tahun seperti biasa sebagai kewajiban dari koperasi akan mendapat SHU. Bapak Ibu akan mendapat SHU dari belanja sembako. Bapak Ibu akan mendapatkan SHU dari usaha yang kita bangun bersama. Ada dari gudang, ada dari agrowisata, ada dari bank pakan, ada dari modal pinjaman. Nanti akan ada SHU, besar kecilnya itu kembali kepada ikhtiar kita untuk mandiri secara ekonomi. Oleh karena itu, sekali lagi saya mengajak Bapak Ibu, ayo bergabung bersama Koperasi Merah Putih Desa Tegal Manggung. Ikhtiar kita adalah bangkit dan mandiri. Kalau tidak, jangan mencoba sama sekali. Sekali lagi, bangkit bersama atau tidak sama sekali. Saya sangat menyadari banyak kekurangan dalam menyampaikan informasi ini. Untuk lebih jelasnya Bapak Ibu bisa datang langsung ke kantor koperasi atau ke rumah saya di Klaras Cimau Hills D3 RT 7 RW 3. Saya sangat terbuka di kemandirian koperasi. Kita bisa berdiskusi panjang tentang bagaimana pengkoordinatan koperasi desa. Sekali lagi, bangkit warganya, berdaya warganya, ekonomi kuat, atau tidak sama sekali. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.